Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya, Harun Abrizal Widya Pradana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ID pelanggan terhadap user interface pada mobil ya. Jadi langsung saja. Nah, saya akan menjelaskan apa itu modeling view controller. Jadi disebut dengan MVC, modeling view controller. Nah, modeling view controller itu apa dan apa tujuannya? Kita langsung. Nah, tujuan MVC itu yaitu untuk memisahkan antara tampilan data dan proses. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu controller, model, dan view. Apa itu controller? Apa itu model? Apa itu view? Nah, model dan view akan diproses melalui controller. Nah, dari 3 komponen ini yang paling penting adalah controller. Nah, di controller ini biasanya digunakan oleh user. Nah, digunakan untuk user, kemudian view untuk tampilan, kemudian data. Nah, metodenya dengan datanya apa aja, kemudian ditampilkan. Nah, yaitu prosesnya itu dari controller ini. Oke, kita langsung saja. Nah, kita masuk ke user. Nah, di sini ada URL di mana MVC public user. Nah, di dalam public ini yaitu terdapat user dengan metode user. Nah, di sini controller, terus user, kemudian path. Nah, langsung saja saya bahas dari config dulu. Nah, di sini ada namanya define base URL HTTP localhost. Nah, ini localhost ini alamat untuk launching. Nah, disebut base URL. Nah, dari sini. Nah, MVC public. Nah, dari public ini kita masuk ke user. Nah, dan di sini user akan menampilkan interface-nya. Nah, langsung kita masuk ke user controller. Nah, di control ini ada fungsi index. Nah, index ini menampilkan itu dari sini user index. Nah, itu tampilannya. Kemudian dia mengontrol dari sini. Nah, dia mengambil dari sini. Nah, dari ini tampilan ini, user ini dikerjakan oleh user ini dari controller ini. Yaitu ada data dengan titelnya data user, di mana datanya itu dengan ID user. Nah, model user model get all. Nah, dia memanggil semua keseluruhan user. Nah, dia akan menampilkan header. Nah, header itu tadi ini dalam header. Nah, di dalam header itu ada home, mobil, user, sewa mobil, pembayaran, dan upload. Nah, masuknya di mana? Masuknya di template header ini. Nah, template header ini dari sini. Nah, jadi dia memanggil data semua dari header semua ini masuknya ke sini tadi. Nah, dia akan menampilkan datanya semua dari sini. Ya, jadi kalian nggak usah repot-repot membuat satu-satu interface ya, yang mana di sini ada head access-nya ya. Nah, jadi sudah ada head access-nya, ada mobil, user, sewa mobil, bayar. Nah, kalian nggak usah repot-repot membuat satu
codingan dalam satu file. Kemudian kita lanjut ke data list ini, ke user. Nah, di dalam list ini, di dalam bodinya ini terdapat ada nama dan action. Nah, dalam action ini terdapat detail edit hapus. Nah, kita masuk ke detail dulu. Oke. Kita masuk ke detail. Nah, detail ini ya. Nah, fungsi detail. Nah, dari fungsi detail ini ID, yang dimana ID-nya itu dari sini. Yang terdapat pada localhost. Nah, struktur lokalnya pelanggan. Nah, di dalam pelanggan ini terdapat 8 tabel, 8 baris. Nah, itu ID pelanggan, nomor KTP atau nama lengkap, tanggal nama pelanggan, nomor telepon, dan status peminjaman. Nah, di sini kita maksudnya ke detail, yang mana detail ini akan mengambilkan semua akses tadi kita yang kita akses tadi. Dia ngambilnya dari sini. Dia akan menampilkan user model semua keseluruhan dari view, templates, header tadi, user detail, template dan footer. Nah, template footer ini dari sini atau penutupan. Nah, masuk ke detail. Misalnya detail. Nah, di sini dia cuma menampilkan nama dan nomor KTP. Seperti tadi, dia akan menampilkan nama lengkap, yang mana user ini dari parameter ID, menampilkan dari variabel data, nomor KTP, dan kembali. Nah, kemudian kita lanjut ke edit. Nah, setelah detail, saya masuk ke edit. Edit pun juga dengan dia menampilkan data, ya title, dengan user detail, ya dengan get all user ID. Nah, ini ID-nya itu tadi ID pelanggan, maksudnya ID pelanggan. Nah, dia mengambil semua data ini dari ID pelanggan ini. Pelanggan ini KTP semua tadi. Kemudian di edit ini kita masuk ke edit tadi, itu user model, template, header, dan data pun juga tadi sama lengkapnya tadi ya. Kita masuk ke user detail, edit bukan detail ya. Nah, di sini ketika kalian ingin mengedit, user ini akan mengupdate. Dia akan mengulangi atau mengepost kembali dari ID pelanggan tadi yang sudah diambil. Nah, dengan nama lengkap dan foto pelanggan. Nah, misalnya tadi saya contohkan ada alamat lengkap, tanggal lahir, nomor KTP, dan nama lengkap. Peminjaman. Nah, kembali. Coba kita masuk ke tadi edit. Misal nama Faisal kita edit. Nah, di sini datanya itu Faisal itu ID ke-7. Nah, kita cek ke ID ke-7. Nah, Michael Jordan itu Faisal dengan nama Faisal, ya kan, sama kan? Nah, oke. KTP tadi sudah. Nah, kemudian ketika ingin kita
mengupdate, kita harus checklist jika ingin mengubah. Nah, kita checklist, lalu kita choose file, picture, apa misalnya ini ya, Harun. Nah, lalu kemudian kita simpan. Nah, dan kita lihat, nah, oh namanya belum kita ganti, coba kita ganti menjadi Harun. Nah, kayak menjadi Harun. Nah, fungsi ini tadi dari metode post ini tadi mengupdate. Nah, dia mengirim kembali. Nah, yang mana dia mengambil gambar, checklist jika ingin mengubah foto. Nah, tadi ya, dengan checkbox ubah foto value true. Nah, nomor lengkap dan tadi lah. Nah, di sini data dia mengambil mengikuti dari data user tadi pelanggan. Nah, foto pelanggan tadi. Oke. Nah, lalu kita masuk lagi ke tambah. Nah, ditambah. Tambah pun juga. Nah, di sini juga title-nya dengan judulnya tambah user baru. Nah, jika kalian ingin menambahkan user, kita tambahkan user. Misalnya kayak tadi, sama choose file. Misalnya, Tolib.